Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali bersama Nining Arini, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gambaran, peluang, dan tantangan dari Big Data. Selamat menyimak. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai apa itu Big Data. Artinya kita sudah mengenal definisi dari Big Data. Nah, Big Data itu sendiri merupakan suatu produk. Jadi, Big Data itu merupakan perpaduan dari 3 komponen, yaitu ada dunia maya, di mana dunia maya ini artinya terkait dengan aktivitas internet, ada teknologi, ada kecerdasan buatan yang berperan, dan terutama komponen-komponen yang menunjang fasilitas internet. Kemudian Big Data juga dibangun oleh basic data yang kita peroleh dari dunia nyata. Jadi banyak sekali data yang dikumpulkan yang merupakan hasil rekaman, kemudian hasil pencatatan, pengukuran dari proses-proses yang terjadi di dunia nyata. Entah itu yang direkam dalam bentuk video, kemudian dicatat dalam bentuk data-data, hasil eksperimen, dan sebagainya. Kemudian tentunya pelakunya atau yang menjadi subjek dari Big Data adalah manusia, di mana manusia atau kita sebagai subjek melakukan perekaman, pendataan, pencatatan, kemudian mengupload atau menyimpan data-data tersebut. Nah, kumpulan-kumpulan dari data yang diperoleh, kemudian dikumpulkan, bahkan ada yang diupload, nah itulah sebagai Big Data. Dalam memperoleh Big Data, nah tentunya ini dilakukan suatu pendekatan, di mana Big Data yang dihasilkan nantinya akan diolah dan ditampilkan atau disimpan dalam bentuk cyber Big Data, dan tentunya ini mengadaptasi teknologi dan internet. Ada 2 pendekatan dalam kita memperoleh Big Data, yaitu pertama secara deduktif dan yang kedua secara induktif. Kita kenali dulu pendekatan secara deduktif. Tentunya untuk memperoleh data kan kita harus melakukan penelitian dan pengamatan, di mana di dalamnya ada kegiatan pengukuran, kemudian pencatatan, perekaman, dan lain-lain ya. Nah, untuk pendekatan secara deduktif, jadi bentuk pengamatannya atau penelitiannya ini dimulai dengan sebuah teori atau hipotesis. Dari hipotesis yang berhasil disusun, kemudian akan diuji melalui pengumpulan data, kemudian dianalisis untuk menemukan apakah data tersebut mendukung atau menolak teori yang telah disusun tersebut. Kemudian penelitian deduktif atau pengamatan deduktif ini sering digunakan dalam penelitian kuantitatif, di mana data dikumpulkan melalui metode yang terstruktur ya, seperti survei, eksperimen, ataupun analisis-analisis yang nantinya akan diuji secara statistik. Pendekatan yang kedua dilakukan secara induktif. Nah, jadi dalam mendapatkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, hasil pengamatan secara induktif, ini pendekatannya melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk mengembangkan teori atau hipotesis yang telah disusun di awal tadi. Jadi dalam pendekatan ini, peneliti
atau pengamat memulai dengan pengamatan dan data yang spesifik, dan kemudian bekerja menuju teori dan kesimpulan yang lebih umum, atau di sini ada generalisasi. Jadi ada tahap-tahap metode penelitiannya. Nah, penelitian ini sering digunakan ketika hanya sedikit yang diketahui tentang suatu topik, atau ketika tidak ada teori yang ada, atau kita tidak berhasil menyusun suatu hipotesis untuk menjelaskan pengamatan yang dilakukan. Jadi, dari penelitian induktif ini atau pengamatan induktif ini tujuannya adalah untuk mengembangkan teori yang didasarkan pada data dan menggunakan untuk menjelaskan pola atau hubungan antar data. Tentunya ketika kita beraktivitas untuk mendapatkan big data, kita akan menjumpai beberapa permasalahan yang ada. Permasalahan bisa muncul dari sisi datanya, kemudian prosesnya, ataupun dari sisi manajemennya. Baik, kita lihat dari sisi data. Ketika kita mengumpulkan data atau mengakses data, kita akan menjumpai berbagai permasalahan di mana data itu sendiri ada banyak jenis dan macamnya. Kemudian data itu sendiri harus memiliki nilai ataupun kapasitas dari data. Apakah data itu dalam kapasitas terabyte, gigabyte, megabyte, tentunya itu akan menimbulkan permasalahan tersendiri dalam hal penyimpanan atau pengaksesan data. Permasalahan lain yang biasa kita jumpai ketika kita memproses data. Nah, ketika kita menjumpai data, artinya kita sudah mendapatkan data ya. Nah, data itu mau diapakan? Kita harus bisa menginterpretasi data. Nah, untuk bisa menginterpretasi data, tentunya kita harus membaca data. Misalnya data dari angka yang ditampilkan, atau narasi-narasi yang ditampilkan, atau berupa video, audio. Nah, itu kita harus bisa menginterpretasi tentang data itu seharusnya seperti apa, atau dia membawa makna apa, atau ingin menyampaikan pesan apa. Kemudian dalam hal menganalisis atau membuat permodelan data. Nah, ini biasa digunakan ketika kita penelitian misalnya ya. Nah, ini ada satu metode-metode tertentu sehingga dari data yang ada kemudian diolah, dianalisis, misalnya secara statistik. Nah, itu kemudian diperoleh satu model. Nah, model inilah yang nantinya bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Atau kita jumpai permasalahan dalam agregasi dan integrasi data. Jadi banyak data yang masih belum jelas keterkaitannya, korelasinya, pengaruhnya. Nah, itu tentunya harus dianalisis, diolah, sehingga keterkaitan antar data itu bisa kita lihat dan bisa kita simpulkan maknanya. Atau juga ketika kita memproses data dalam hal penyimpanan. Nah, bagaimana kita harus menyimpan data, di mana kita simpan, kemudian apakah data yang kita simpan itu dengan mudah bisa diakses kembali, ataupun dengan mudah kita bisa mentransfer data. Selanjutnya, mungkin permasalahan akan kita jumpai pada sisi manajemen data. Misalnya, bagaimana cara untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data. Kemudian, bagaimana tata kelola data yang baik sehingga data tersebut mudah diakses, mudah disimpan, ataupun mudah ditransmisikan. Ketika berbagi data dan informasi, ada metode-metode tertentu, metode apa yang harus digunakan, kemudian terkait dengan kecepatan dan waktu yang dibutuhkan saat mengakses data.
Tentunya juga untuk pembiayaan. Nah, tentunya untuk memelihara agar data bisa stay, bisa terpelihara dengan baik. Nah, tentunya ini dibutuhkan biaya terkait dengan teknologi yang mendukung data tersebut. Dan juga tentang kepemilikan data. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh data yang sekiranya sudah tersebar tetapi kepemilikannya kurang bisa dipertanggungjawabkan sehingga kita sulit menelusuri kevalidan data tersebut, apakah data itu valid atau tidak. Selanjutnya, kita bahas mengenai jenis data. Kita kenal ada 3 jenis data, yaitu data yang terstruktur, kemudian yang kedua data yang semi-struktur, dan yang ketiga data yang unstruktur. Untuk data yang terstruktur biasanya berbentuk tabel data, di mana di dalamnya ada kolom dan juga ada baris. Nah, kemudian pada tabel tersebut mencakup tipe data, misalnya data diskrit gitu ya. Kemudian ada angka, ada teks pendek, ada tanggal. Jadi semua itu diformat dalam satu tabel yang rapi dan mudah dibaca. Tetapi untuk data-data tertentu yang bersifat terstruktur, yang ditampilkan dalam bentuk yang terstruktur, contohnya pada data numerik, pada kondisi tertentu, ini bisa saja menjadi data yang tidak terstruktur. Karena setelah dianalisis misalnya ini tidak terbentuk atau tidak ketemu pemodelan yang pas ya, sesuai dengan tabel yang ada, sehingga pembuatan tabel tersebut menjadi tidak efisien. Data yang terstruktur ini diakumulasi, disimpan, dikoleksi. Nah, tempat penyimpanan data terstruktur itu disebut sebagai gudang data. Contohnya, penyimpanan data tidak terstruktur termasuk sistem file, kemudian sistem manajemen aset digital atau DAM, atau dikenal sebagai sistem manajemen konten atau CMS, dan sistem kontrol versi. Selanjutnya, data yang tidak terstruktur. Bagaimana ciri-cirinya? Nah, untuk data ini tidak cocok dengan tabel data. Artinya, pada data yang tidak terstruktur, dia tidak bisa ditampilkan dalam bentuk tabel. Artinya dia tidak memiliki baris ataupun kolom yang rapi. Kita bisa menjumpai contoh data yang tidak terstruktur pada file-file audio, kemudian video, atau dokumen-dokumen dalam bentuk narasi-narasi yang besar, dan dokumen-dokumen yang tidak ditampilkan dalam bentuk tabel. Pengumpulan besar dari penyimpanan data yang tidak terstruktur ini biasa disebut sebagai danau data. Jadi, secara garis besar kita bedakan ya antara data yang terstruktur dengan data yang tidak terstruktur. Nah, untuk data yang terstruktur ini bisa ditampilkan dalam bentuk baris ataupun kolom. Selanjutnya, data yang terstruktur biasanya tampilannya dalam bentuk angka, kemudian disertai dengan data tanggal, bulan, tahun. Jika kita lihat secara jumlah atau kapasitas, maka data yang terstruktur biasanya ini diestimasi menempati 20% dari semua informasi yang ada. Oleh karena itu, untuk data yang terstruktur hanya membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih sedikit, sehingga dalam proses manajemennya lebih mudah dikelola. Kita lihat ciri dari data yang tidak terstruktur.
ini sudah jelas ya, tidak bisa ditampilkan dalam bentuk tabel yang berupa baris dan kolom. Contoh data yang tidak terstruktur bisa kita jumpai pada image, kemudian audio, video, audio visual, kemudian berbagai jenis email, narasi, dan berbagai jenis data yang memang tidak ditampilkan dalam bentuk tabel. Biasanya data yang unstruktur ini atau yang tidak terstruktur ini menempati ruang yang sangat besar dan diestimasi bisa mencapai 80% dari ruang penyimpanan. Sehingga karena besarnya kapasitas data yang unstruktur ini lebih membutuhkan ruang untuk penyimpanan dan biasanya lebih sulit untuk memanage dan memproteksi data. Berikut ini adalah contoh-contoh dari masing-masing tipe data ya. Untuk data yang terstruktur, ini dibangun dalam satu database. Kemudian untuk data yang semi terstruktur, contohnya ada XML, kemudian ada email, ada web page. Nah, untuk data-data yang tidak terstruktur, contohnya ada audio, video, image data, atau natural language, atau dokumen. Untuk lebih jelasnya, kita bisa membedakan ketiga jenis data tersebut dari contoh berikut. Nah, untuk yang unstructured data, ini tidak dalam bentuk tabel ya, hanya data-data berupa nama dan sebagainya, tetapi tidak atau disusun dalam narasi biasa. Kemudian untuk data terstruktur ini jelas sudah dibuat dalam bentuk tabel dengan masing-masing terdiri dari baris dan kolom dengan atribut-atribut yang sudah lengkap. Nah, untuk data yang semi terstruktur ini biasanya dalam bahasa-bahasa pemrograman. Jadi merupakan peralihan antara data terstruktur dengan data yang tidak terstruktur. Jika kita lihat dari sisi format data, untuk data terstruktur itu harus selalu mematuhi format yang ketat, yang dikenal sebagai model data atau skema yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, untuk data yang tidak terstruktur, ini tidak sesuai dengan skema. Contohnya bisa kita jumpai format data yang tidak terstruktur itu dalam bentuk MP3, MP4, JPEG, dan lain-lain. Sekarang kita melihat jenis data terstruktur dari sisi analisisnya. Biasanya untuk data yang terstruktur, ketika mengatur, membersihkan, mencari, dan menganalisis data itu lebih mudah. Karena data diformat secara ketat, rapi, kemudian terdiri dari baris dan kolom, menggunakan logika pemrograman untuk mencari dan menemukan entry data tertentu, serta membuat, menghapus, atau mengedit entry. Ini biasanya menggunakan bahasa query terstruktur yaitu SQL. Dan teknologi yang digunakan pada analisis data terstruktur biasanya menggunakan visualisasi dan pemodelan data, manipulasi program, dan machine learning atau disingkat ML. Untuk data yang tidak terstruktur, analisisnya ini karena tidak memiliki atribut yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga sulit dicari dan diatur dalam hal analisis. Biasanya memerlukan algoritma yang kompleks untuk melakukan praproses, manipulasi, dan juga analisisnya. Nah, biasanya ini banyak dibantu oleh AI atau Artificial Intelligence. Sedangkan perpaduan antara tipe data yang terstruktur dengan yang tidak terstruktur, inilah yang membuat data menjadi semi terstruktur
Artinya di dalamnya seolah-olah seperti sudah terstruktur tetapi tidak tersusun atas baris dan kolom. Misalnya dalam penyimpanan video yang sudah diberi data, misalnya tanggal, hari, bulan, bahkan tahun, kemudian lokasinya dan juga topiknya sudah include di situ diterapkan. Berikutnya kita bahas tentang apa sih tantangan yang ada pada bidang big data ini. Yang pertama, dalam hal mensinkronisasi sumber data yang berbeda-beda. Jadi ini memberikan tantangan tersendiri di mana dari berbagai sumber data yang berbeda kemudian digabungkan ke dalam satu platform yang sama. Jika diabaikan, ini akan menciptakan celah dan mengarah pada pesan dan insight yang salah. Tantangan yang kedua yaitu masih kurangnya tenaga profesional yang memahami tentang analisis big data. Jadi kondisi ini membuka peluang yang besar bagi tenaga profesional untuk terbukanya lapangan kerja yang baru. Fenomena ini akan terus bertambah seiring meningkatnya kapasitas data secara eksponensial, sehingga permintaan untuk menjadi seorang ilmuwan dan analis big data ini semakin besar, sehingga membutuhkan seorang ilmuwan data yang memiliki keterampilan terutama yang bersifat multidisiplin. Tantangan berikutnya dalam hal mendapatkan insight yang penting melalui analisis big data. Jadi, melalui analisis big data, data yang sifatnya real time dapat membantu peneliti juga perusahaan-perusahaan untuk menyediakan insight yang terkini atau informasi-informasi terkini untuk mengambil keputusan. Dan ini menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Tantangan lain yaitu dari sisi kapasitas data yang sedemikian besar, dari hari ke hari jumlah data itu semakin besar, kapasitasnya semakin tinggi, sehingga menjadi peluang untuk ditemukannya suatu platform baru yang bisa mengcover atau menyediakan data sesuai dengan yang diinginkan atau yang menjadi tujuan dari para peneliti ataupun user yang memang mencari data-data tertentu yang memang diperlukan. Tantangan lainnya dari sisi manajemen landscape yaitu bahwa dari sekian banyak data yang ada yang berhasil dikumpulkan, sehingga kita juga ditantang untuk mengetahui teknologi mana yang paling cocok tanpa adanya masalah baru dan berpotensi risiko yang tinggi, sehingga kita bisa mengakses data yang diinginkan. Terakhir adalah dalam hal penyimpanan dan kualitas data. Jadi dari banjir data yang banyak setiap harinya, ini tentunya akan menimbulkan permasalahan bagaimana data itu disimpan, di mana, dalam bentuk apa. Kemudian bagaimana memelihara data tersebut agar tetap memiliki kualitas sehingga nantinya bisa diakses, kemudian bisa ditransmisikan atau bahkan bisa diunduh dengan cara yang mudah. Demikian paparan tentang gambaran dari big data, kemudian klasifikasinya, peluang-peluangnya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan tadi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan ataupun pernyataan yang ingin disampaikan, silakan ditulis di kolom komentar. Semoga sehat selalu, sukses selalu, sampai jumpa dan wassalamualaikum.